Hai, lagi sibuk ngapain sekarang? Rebahan atau lagi overthinking nih? Nggak tahu kenapa ya kalau lagi rebahan atau pas siap-siap mau tidur itu kadang ada aja pikiran-pikiran buruk yang terlintas di kepala kita. Kalau udah overthinking, mulai tuh muncullah sebuah cocok logi yang terkadang belum tentu juga jelas kebenarannya. Kita bisa ambil contoh saat di sekolah atau di kampus kita. Ada guru atau dosen yang kelihatannya itu gak suka atau sering marah-marah, tapi marahnya itu cuma ke kita. Dan saat nilai ujian dibagiin, gak taunya bener dong. Kita dapat nilai C misalnya. Mulai tuh overthinkingnya muncul. Nah kan bener, nilai gue paling kecil nih. Bener kan bapak atau ibu itu gak suka sama gue? Yang padahal kalau kita lihat dari sudut pandangan yang lain, mungkin aja kita yang ternyata kurang belajar, sehingga saat menjawab soal ujian tersebut, jawaban yang kalian isi itu banyak yang salah dari benarnya. Ayo nih coba mulai dari sekarang belajar mengendalikan prasangka yang menurut kalian betul itu. Karena sejatinya belum tentu juga apa yang kamu sangka itu adalah kebenaran. Begitu juga dengan perasaan. Terkadang kita juga bisa saja mencintai orang yang ada di dekat kita, termasuk sahabat. Kita bisa saja mengungkapkan, tapi terkadang terhalang rasa takut akan kehilangan. Rasa takut akan kehilangan jika ternyata perasaan tersebut gak terbalaskan. Akhirnya kita cenderung untuk memendam perasaan itu dengan sebuah kebohongan di balik pertemanan. Hal yang wajar, dan pada akhirnya kita hanya bisa mencintai dia dari balik layar. Sesuai judul podcast hari ini, yaitu Mencintaimu dari Balik Layar. Judul itu adalah sebuah cerita yang terlahir dari pengalaman aku pribadi yang saat itu hati dan logika berperang melawan perasaan yang bertepuk sebelah tangan. Dimana jika diungkapin, gue belum siap untuk konsekuensi kehilangan yang akhirnya aku terjebak di nestapa pertemanan. Baiklah, izinin aku dari suara aksara di podcast Ada Kamu di Langit Senja dengan cerita Mencintaimu di Balik Layar. Teruntuk kamu dari aku, salah satu dari banyaknya penggemar kamu. Aku salah satu dari banyaknya orang yang menunggu kamu. Dan aku salah satu dari banyaknya orang yang mencintaimu. Sedikit harapku agar kamu menemukan sosok yang bisa dijadikan sebagai sandaran tangis dikala duniamu sedang tidak baik-baik saja. Karena peranku hanya sekedar mengamati tawamu. Tenang, sosok aku ini bahkan belum menyerah, tapi sudah tidak bisa masuk ke dalam kriteriamu. Sosok aku hanya sebagai pelengkap dari kisah hidupmu yang tidak tertulis dalam lembar inti hidupmu. Namun yang perlu kamu tahu, sosok aku itu tulus menjadikanmu sebagai impiannya
tanpa tahu harus berbuat sesuatu. Mengamati keindahan serta kecantikan yang kamu miliki adalah hal yang bisa aku lakukan, karena sosok aku hanya berperan sebagai pendukung yang bertugas di balik layar dan menikmati senyumanmu dari kejauhan. Tetaplah menjadi bidadari impianku. Kamu harus hidup bahagia, walau bukan aku yang kau inginkan. Aku hanya perlu tetap di sampingmu, bukan? Yang ada saat lelahmu tiba, kau bisa datang padaku, lalu bersandar di bahu kiriku. Selayaknya teman yang baik, aku dengan rela menitipkan bahuku padamu. Di saat kau sibuk mencari yang sempurna dan sesuai keinginanmu di luar sana. Lucu bukan? Aku hanya bisa tersenyum kala kau menceritakan betapa lelahnya mencari kepuasan. Dan aku hanya bisa meratapi kala kau pergi mencari yang sempurna, tanpa sedikit pun kau tak menyadari ada aku yang selama ini di sampingmu, yang tahu cerita sedih dan senangmu, yang bahkan dengan sukarela memakai topeng badut dengan hidung tomat merekah yang merah. Yang harus kau tahu, terkadang aku berpura-pura tersenyum ketika kau menceritakan kebahagiaanmu dengan dia. Namun tak jarang juga aku bahagia melihatmu sedih ketika kau disakiti dia. Aku yang badut ini merasa punya kesempatan hingga tersadarkan aku hanya badut penghiburmu. Mana mungkin dicintai Tuan Putri cantik. Di cerita dongeng manapun, Tuan Putri bertemu dengan badut yang kemudian kelak pada akhirnya bersanding dengan pangeran yang memakai kuda putih. Terkadang aku memberontak sambil bergumam, "Hei, ayo sadar diri. Kamu ini hanya pelepas bosan yang tersembunyi. Kamu hanya tempat singgah yang tak ada sungguh. Lantas, mengapa kamu masih menaruh hati? Ayolah, jangan terlalu naif. Biasakanlah diri dengan harapan yang dibiarkan terbang tinggi. Ditarik turun lalu dikubur dalam-dalam ke bumi. Kata cinta yang terucap darinya untuk kamu itu fana. Masih berharap bahwa ia akan menjadi nyata. Dia itu langit, sedangkan kamu hanya seonggok debu yang ketika angin bertiup malah membuat perih mata seseorang. Bahkan ketika matahari tenggelam pun, kau selalu menjajah pikiranku, sampai tidak ada ruang bagiku untuk mencari perempuan lain. Mungkin kau juga mulai merasakan saat itu. Aku mencintaimu, tapi kau mencintai dia. Namun, kau cukup tega untuk berpura-pura bahagia, padahal kau melihatku menderita. Aku bahkan berani menyeberangi lautan untukmu, namun kamu menyeberangi genangan air saja tidak sanggup demi aku. Sejenak aku berpikir, mengapa bumi mempertemukan kita? Hanya sebagai penikmat karyamu, bukan pengagum rasamu. Hingga aku dibuat bersyukur pada bumi, karena bisa terus berada di sampingmu hingga saat ini. Saat lagu yang kita sering dengar itu dinyanyikan, saat kau menatap semua orang penggemarmu, saat itu aku hanya diam memperhatikan kepalamu menoleh ke arahku. Matamu menatap mataku dengan jarak yang hanya terhalang spasi.
Di sana aku sadar bahwa jelas kau terlihat nyata. Kau di sana terang bak cahaya dingin yang memberi sebuah ketenangan. Namun bait-bait puisiku tak akan lagi menemani di kala terlelapmu. Aku akan berhenti untuk mengikuti punggungmu yang di sebelahnya kau memilih orang lain untuk merangkulnya. Aku akan berhenti menjadi badutmu yang senantiasa menghiburmu tanpa pernah kau tanyakan bagaimana perasaanku. Aku berhenti dan semoga kau berbahagia. Maaf ya kalau gue jadinya cerita satu arah ke kalian, yang padahal gue yakin saat kalian tertarik untuk mengklik judul podcast ini, mungkin kalian bisa berharap dapet cara biar bisa keluar dari zona pertemanan. Tapi kalian bebas memilih jalan apa yang ingin kalian lalui. Hidupmu, kau adalah tokoh utamanya. Jangan mendengarkan kata orang sebab mereka belum tentu juga pernah merasakan apa yang kamu rasakan. Jagalah dia jika pilihanmu tetap berada di sampingnya. Sayangi ia, siapa tahu mungkin esok kalian bisa berbahagia bukan sebagai teman. Pergilah sejauh mungkin jika menyudahi pertemanan itu adalah keputusan yang kamu buat. Karena kau tidak akan bisa melupakan seseorang jika ia masih berada di lingkaran terdekatmu. Carilah kesibukan lain dan mulailah berbenah diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga bahagiamu sedang mencari dirimu juga ya. Amin. Oke, kita sudah ada di penghujung cerita malam ini. Mungkin kalau kalian punya cerita yang ingin kalian share atau bagiin ke podcast selanjutnya, kalian bisa kirim email yang akan gue taruh di komentar. Gue bakal seneng banget kalau kalian berpartisipasi juga di konten ini, yang semoga bisa sedikit memberi jawaban yang mungkin ceritanya relate sama cerita kalian saat ini. Gue Suara Aksara pamit, tungguin video selanjutnya. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih semua. Dadah.